Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sa'na Tafiana dengan NIM 06031382227078. Kenalkan, saya Revalita Oktaviani dari kelompok 6 dengan NIM 06031382227079. Di sini kami akan memaparkan materi dengan topik inflasi dan pengangguran. Inflasi merupakan kecenderungan dari harga-harga untuk mengalami kenaikan secara umum dan terus-menerus. Penyebab terjadinya inflasi. 1. Inflasi karena permintaan atau demandful inflation. Inflasi ini terjadi karena suatu kenaikan dalam permintaan total sewaktu perekonomian yang bersangkutan dalam situasi full employment. 2. Inflasi karena kenaikan biaya produksi atau cost push inflation terjadi akibat meningkatnya biaya produksi atau input seperti naiknya harga BBM dan tarif listrik sehingga mengakibatkan harga produk-produk atau output yang dihasilkan ikut naik. 3. Inflasi campuran atau mixed inflation terjadi karena adanya ketidakseimbangan antara penawaran dan permintaan. 4. Inflasi ekspektasi atau expect inflation terjadi sebagai akibat dari perilaku masyarakat yang berpendapat bahwa kondisi ekonomi di masa yang akan datang akan menjadi lebih baik. Harapan masyarakat akan kondisi ekonomi di masa yang akan datang juga bisa menyebabkan terjadinya inflasi permintaan atau juga inflasi biaya produksi. Inflasi jenis ini tergolong sulit untuk dideteksi karena kejadiannya tidak terlalu signifikan. 5. Kekacauan ekonomi dan politik. Situasi ekonomi dan politik di suatu negara juga mempengaruhi inflasi. Bila suatu negara dalam kondisi yang tidak aman atau perang, harga-harga di negara tersebut cenderung mahal. Jenis-jenis inflasi menurut sifatnya tergolong menjadi 3. Pertama, inflasi ringan, yakni inflasi yang ditandainya dengan laju inflasi yang cenderung rendah, dengan nilai 1 digit per tahun atau kurang dari 10%. 2. Inflasi sedang, yaitu inflasi yang ditandai dengan kenaikan harga yang cukup tinggi dan bernilai 2 digit, yaitu antara angka 10 sampai kurang dari 30% dan terjadi dalam waktu yang relatif pendek. 3. Inflasi tinggi, yakni inflasi yang terjadi sangat parah akibatnya karena kenaikan harga yang lebih dari 30%. Jenis inflasi berdasarkan penyebabnya. 1. Demandful inflation adalah inflasi yang terjadi karena adanya permintaan agregat dari masyarakat yang berlebihan, sedangkan dari segi produksi kesempatan kerja mendekati pada kondisi penuh. 2. Cost push inflation adalah inflasi yang terjadi atas kenaikan harga akibat dari menurunnya jumlah produksi. Pengangguran adalah orang-orang yang sudah seharusnya termasuk dalam golongan bekerja, namun orang tersebut tidak mempunyai pekerjaan atau tidak aktif mencari pekerjaan. Jenis-jenis pengangguran yang pertama itu berdasarkan penyebab terjadinya. Yang pertama, pengangguran friksional yang disebabkan oleh kendala waktu, informasi, dan kondisi geografis antara pelamar dan lapangan kerja. Yang kedua itu pengangguran konjungtural, pengangguran yang disebabkan oleh naik turunnya siklus ekonomi. Yang ketiga itu pengangguran struktural, pengangguran yang diakibatkan oleh perubahan struktur ekonomi dan corak ekonomi dalam jangka waktu yang berulang. Yang keempat itu ada pengangguran musiman, keadaan menganggur yang disebabkan oleh fluktuasi ekonomi jangka pendek yang menyebabkan tenaga kerja untuk menganggur. Yang kelima itu pengangguran siklikal, pengangguran yang menganggur akibat imbas naik turun ekonomi sehingga permintaan tenaga kerja lebih rendah daripada penawaran kerja. Yang keenam itu pengangguran teknologi, pengangguran yang disebabkan adanya perubahan tenaga manusia menjadi tenaga mesin. Yang ketujuh itu pengangguran siklus, pengangguran yang disebabkan oleh menurunnya kegiatan perekonomian karena terjadi resesi. B. Berdasarkan ciri-cirinya. 1. Pengangguran terbuka. Pengangguran ini tercipta sebagai akibat pertambahan lowongan yang lebih rendah dari pertambahan tenaga kerja. Sebagai akibatnya, dalam perekonomian semakin banyak jumlah tenaga kerja yang tidak dapat memperoleh pekerjaan. Yang kedua, pengangguran tersembunyi. Di banyak negara berkembang, seringkali didapati bahwa jumlah pekerja dalam suatu kegiatan ekonomi adalah lebih banyak dari yang sebenarnya diperlukan, supaya ia dapat menjalankan kegiatannya dengan efisien. Kelebihan tenaga kerja yang digunakan digolongkan dalam pengangguran tersembunyi. Contohnya, pelayan restoran yang lebih banyak daripada yang diperlukan. Yang ketiga, pengangguran bermusim. Pengangguran ini terutama terdapat di sektor pertanian dan perikanan.
Pada musim hujan, penyadap karet dan nelayan tidak dapat melakukan pekerjaan mereka dan terpaksa menganggur. Pada musim kemarau, pula para pesawat tidak dapat mengerjakan tanahnya. Penganggur seperti ini digolongkan sebagai penganggur bermusim. Yang keempat itu setengah menganggur. Di negara-negara berkembang, penghijrahan dan atau migrasi dari desa ke kota adalah sangat pesat. Sebagai akibatnya, tidak semua orang yang pindah ke kota dapat memperoleh pekerjaan dengan mudah. Sebagiannya menjadi pengangguran sepenuh waktu. Baiklah, selanjutnya yaitu dampak pengangguran bagi perekonomian. Yang pertama, menurunkan produk domestik bruto atau PDB. Pengangguran menyebabkan berkurangnya jumlah tenaga kerja yang terlibat dalam proses produksi sehingga total barang dan jasa yang dihasilkan PDB juga berkurang. Semakin tinggi tingkat pengangguran, semakin rendah pula PDB suatu negara. Yang kedua itu mengurangi pendapatan pajak pemerintah. Karena pengangguran menyebabkan berkurangnya kegiatan produksi dan konsumsi, pemerintah akan kehilangan potensi penerimaan pajak. Hal ini akan menyulitkan pemerintah dalam membiayai pengeluaran rutinnya, apalagi untuk melakukan pembangunan infrastruktur. Yang ketiga, meningkatkan kemiskinan dan ketimpangan pendapatan. Pengangguran menyebabkan daya beli masyarakat menurun sehingga standar hidup mereka juga ikut menurun. Selain itu, distribusi pendapatan menjadi semakin timpang karena pengangguran biasanya menimpa kelompok masyarakat berpendapatan rendah. Teori kurva Phillips dapat kita lihat dari kurva Phillips di atas. Dapat disimpulkan juga bahwa semakin tinggi tingkat pengangguran, semakin cepat kenaikan tingkat upah dan harga. Dan semakin tinggi harapan inflasi, akan semakin cepat pula kenaikan tingkat upah. Dalam perekonomian tertutup dan dalam jangka pendek, pengangguran dan inflasi merupakan masalah ekonomi yang perlu diatasi. Dalam sistem pasar bebas, kedua masalah ini tidak dapat dengan sendirinya diatasi. Kebijakan pemerintah perlu dijalankan apabila salah satu kedua masalah tersebut timbul. Sesuai dengan keperluan ini, dalam analisis makroekonomi perlu diperhatikan dengan lebih baik mengenai kedua masalah tersebut dan bentuk-bentuk kebijakan pemerintah yang dapat digunakan untuk mengatasi kedua masalah ini. Baiklah, mungkin itu saja paparan video kami tentang materi inflasi dan pengangguran. Saya Reflita Oktaviani, mewakili kelompok 6, mengucapkan terima kasih sudah menyaksikan video kami dan saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.